Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad dari Sekolah Metal 24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan tugas pendahuluan praktikum metalo saya yang dua judul besarnya yaitu membahas mengenai heat treatment dan juga hardenability. Oke, adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu kita akan membahas pertanyaan pertama. Setelah itu dilanjutkan oleh pertanyaan kedua dan juga referensi yang saya gunakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jelaskan keterkaitan antara oxidation, decarborization, dan juga soft spot pada permukaan baja setelah proses heat treatment, serta analisis bagaimana parameter atmosfer dan temperatur mempengaruhi ketiga cacat tersebut secara bersamaan. Oke, sebelum kita membahas cacat yang terjadi setelah proses heat treatment, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu heat treatment. Heat treatment adalah proses pemanasan baja setelah suhu tertentu. Umumnya kita menuju fase austenit, kemudian ditahan agar struktur menjadi homogen dan didinginkan dengan laju yang dikontrol untuk menghasilkan struktur mikro yang diinginkan. Adapun tools yang sering kita gunakan ketika melakukan heat treatment itu ada diagram EV3C. Nah, diagram EV3C ini itu berguna untuk menentukan fase yang akan kita inginkan dengan temperatur tertentu. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan heat treatment, tentu banyak cacat-cacat yang akan terjadi. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga cacat saja. Yang pertama itu ada oxidation. Dari namanya tentu kita udah tahu oxidation itu apa. Jadi oxidation itu terjadi ketika permukaan baja bereaksi dengan oksigen pada suhu tinggi selama proses heat treatment, sehingga membentuk lapisan oksida atau scale pada permukaan. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas permukaan material dikarenakan terbentuknya lapisan oksida atau scale pada permukaan tadi. Lanjut, kita akan membahas decarborization. Decarborization merupakan proses berkurangnya kadar karbon pada lapisan permukaan baja akibat difusi karbon keluar pada saat pemanasan. Hal ini menyebabkan penurunan kekerasan permukaan setelah proses quenching. Nah, penurunan kekerasan ini disebabkan oleh berkurangnya kadar karbon tadi karena difusi yang terjadi. Lanjut yaitu soft spot. Soft spot adalah daerah lokal pada permukaan baja yang memiliki kekerasan lebih rendah dibanding area sekitarnya. Soft spot umumnya muncul sebagai akibat dari decarborization atau pendinginan yang tidak merata selama heat treatment. Ya ini side effect lah dari decarborization tadi. Lanjut. Nah, setelah kita tahu oxidation, decarborization, dan juga soft spot, ada dua parameter utama nih yang mengakibatkan terjadinya hal-hal tersebut. Yang pertama itu ada atmosfer. Jadi, atmosfer pada furnace itu sangat mempengaruhi terjadinya tiga cacat tersebut. Jika atmosfer mengandung oksigen, karbon dioksida atau uap air yang tinggi, permukaan baja akan lebih mudah teroksidasi dan karbon pada lapisan permukaan akan lebih mudah untuk berdifusi keluar ke lingkungannya. Kondisi ini menyebabkan penurunan kadar karbon dan meningkatkan kemungkinan terbentuknya soft spot setelah pendinginan. Bisa dibaca yaitu penurunan kadar karbon sehingga terjadinya decarborization dan disusul terjadinya soft spot. Lanjut yaitu temperatur. Temperatur yang tinggi selama heat treatment mempercepat laju reaksi oksidasi dan difusi karbon. Semakin tinggi temperatur, semakin cepat karbon keluar dari permukaan baja sehingga decarborization menjadi lebih dalam. Dikarenakan suhu yang eh, rendah tadi. Akibatnya, saat proses quenching, daerah tersebut tidak mampu membentuk martensit karena suhunya lebih rendah sehingga difusinya lebih cepat tadi secara optimal dan menghasilkan hotspot. Nah, ini ada ringkasan singkat yang saya buat. eh Ya, flow singkat lah. Jadi, heat treatment itu pasti ada cacat. Cacat itu ada oksidasi, dekarbonisasi, dan juga soft spot. Nah, parameter utamanya itu ada atmosfer dan juga temperatur. Nah, apabila atmosfer mengandung oksigen dan CO2 yang tinggi, maka yang akan eh, terjadi lebih awal yaitu oksidasi. Setelah itu disusul oleh dekarbonisasi dan diakhiri oleh soft spot setelah fase quenching. Oke, lanjut. Eh, Ketiga cacat tadi tentu saja ada cara mengatasinya. Nah, pada bagian oksidasi dan juga oxidation dan juga decarborization, itu cara mengatasinya sama, yaitu dengan cara menggunakan dapur pemanas dengan atmosfer reduksi. Bisa juga menggunakan gas inert dan juga menggunakan pelapis antioksida seperti flux atau coating khusus dan juga bisa menggunakan pemanasan dalam molten salt bolt sehingga tidak eh, bersinggungan dengan lingkungan yang ada di luar.
Dan juga cara mengatasi soft spot yaitu pemilihan media pendingin cepat yang tepat. Setelah itu annealing atau normalizing sebelum melakukan pengerasan agar homogen dan juga menghindari terjadinya dekarbonisasi pada saat pemanasan. Nah, adapun inti hubungannya yaitu ketiga masalah ini saling berkaitan dengan ketidaktepatan parameter yang kita gunakan pada saat heat treatment, yaitu dua parameter tadi, yaitu mengenai temperatur dan juga atmosfer. Nah, terutama atmosfer pemanasan dan laju pendinginan, sehingga pengendalian proses menjadi faktor utama pencegahannya. Lanjut, pertanyaan kedua. Apa perbedaan utama antara uji Grossman dan uji Jomini dalam pengukuran hardenability? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih hardenability itu apa. Jadi hardenability adalah kemampuan baja untuk mengeras hingga kedalaman tertentu setelah proses quenching. Adapun dua tes yang kita kita gunakan yaitu ada uji Grossman yaitu metode pengujian hardenability yang menentukan diameter kritis baja setelah proses quenching untuk mengetahui kedalaman pengerasan inti material. Dan juga ada uji Jomini yaitu metode pengujian hardenability dengan pendinginan satu ujung spesimen menggunakan water jet untuk melihat distribusi kekerasan sepanjang spesimen. Nah, adapun perbedaan uji Grossman dan uji Jomini yaitu yang pertama ada metode pendinginan. Pada uji Grossman, metode pendinginan dilakukan pada seluruh permukaan spesimen, sedangkan pada uji Jomini pendinginan dilakukan pada satu ujung spesimen. Adapun parameter hasil yang diberikan yaitu pada uji Grossman diameter krisis atau critical diameter, pada uji Jomini yaitu grafik jarak terhadap hardness. Setelah itu ada fokus pengujian dari uji Grossman yaitu kedalaman pengerasan hingga inti. Pada uji Jomini yaitu distribusi kekerasan sepanjang spesimen. Adapun sifat analisisnya pada uji Grossman lebih teoritis dan kuantitatif, sedangkan pada uji Jomini lebih praktis dan juga eksperimental. Nah, adapun penggunaannya pada uji Grossman yaitu analisis desain material, sedangkan pada uji Jomini yaitu pengujian laboratorium dan juga industri. Nah, adapun referensi yang saya gunakan yaitu bisa dibaca sendiri. Dan ya, sebelumnya demikian presentasi yang bisa saya berikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.